Kecamatan Dedok, Kabupaten Bengkayang. Baik, pertama-tama memang kita tahu bahwa arti daripada nyabak ini, sebelum kita melakukan nyabak nitik menjaga padi bahu, udah menjadi suatu tradisi kebiasaan di benua Sejaring yang sudah ratusan tahun secara turun-temurun. Yang pertama memang para rakuh, para lembaga adat itu melakukan acara bentanan, yaitu di bulan Mei, ya, di mana acara tersebut merupakan potong siap ansa di bentanan. Kemudian di situ banyak parang satu kampung, alat-alat pertanian untuk ladang itu dimandikan atau dicucikan dengan darah ayam yang disebut potong siap ansa. Kemudian pada bulan Mei itu juga kurang lebih 2 minggu kemudian ada acara ngempat gala. Itu juga ada bahan-bahan atau yang bahan korbannya ayam, anjing, dan babi juga, di mana doa dimaksud adalah doa keberhasilan kita menggunakan jalan itu untuk menuju ke calon ladang kita atau calon sawah. Kemudian yang ketiganya ada tahapan yang namanya besancam atau tutup kampung. Itu sudah menjadi kebiasaan rata-rata jatuh pada bulan Juli atau minggu kedua bulan Juli setiap tahun yang bersangkutan, di mana tutup kampung ini artinya kita berdoa meminta keselamatan satu kampung, termasuk manusianya, termasuk segala hewan-hewan sepertinya babi, anjing, ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu setiap tanggal 21 Maret itu sudah menjadikan ketetapan kita mulai nyabak, di mana tahapan nyabak itu sendiri sore hari itu namanya nyabakah. Ayam bahan kurbannya itu adalah biabuis yang tidak mungkin kami uraikan satu persatu. Ayam, kemudian ada anjing. Ketika ayam dan anjing sudah dipotong, maka resmilah acara diperkirakan jam 5 menjelang jam 6. Itu berarti resmi barang ini dimulai. Kemudian yang disebut nyabak nitik menjaga padi bahu. Nyabak nitik menjaga padi bahu ini artinya kita mengucapkan doa syukur kepada Nyabata atau Jubata atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa panen padi ini sudah ada naik ke kampung yang kami sebut pesta Samba Nunaya atau pesta padi baru. Itu artinya nyabak nitik menjaga padi bahu. Tamu yang kita undang pertama itu adalah tamu yang kuasa, yang kami sebut, yang kami kenal dengan nama Jubata. Yang kedua adalah roh-roh leluhur yang menguasai alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah nenek moyang yang pendiri adat istiadat ini. Yang keempat adalah tamu-tamu atau disebut pekunan. Kunan itu artinya undangan. Tamu-tamu bersifat pemerintah maupun manusia-manusia semua boleh hadir, kami panggil. Kemudian pada tanggal 23 itu mulai bersancam, tapi musik ini terus berlanjut dari tanggal 23 Maret sampai 29 pagi. Itu adalah pelepasan bersancam yang disebut lapas sempana, di mana tanggal 29 pagi itu acaranya hanya pakai ayam saja untuk memulangkan segala yang kemarin kita undang di acara puncak itu. Di mana acara puncak tadi perlu saya sebutkan kembali lagi bahwa kita potong ayam, potong babi, kemudian bukan dipotong babi tapi ditusuk di sebelah rusuk sebelah kanan, di mana darah itu nanti diambil, dicampurkan dengan segala bahan-bahan sajian satu kampung, kemudian dibagi satu persatu sesuai dengan ada
mangkuk yang disebut pengadap kampung, yang ada telur, ada beras dan lain-lain, itu dibagi hati ayam, kemudian darah ayam, darah babi, hati babi juga di situ dibagi untuk semua kampung yang tadinya menggendong padi sebagai tamu terhormat yang kami pestakan di tanggal 22 Maret itu. Kemudian besok tanggal 29 pagi itu merupakan hari terakhir penutupan, di mana acara itu hanya potong ayam. Darah ayam itu dibagikan untuk mereka-mereka tamu-tamu yang tidak kelihatan, artinya tamu-tamu yang misteri, seperti Jubata, penguasa gunung, penguasa alam ini dipanggil, kemudian mereka dikasih makan nyirih, kemudian dikasih minum kenyang, kemudian mereka disuruh pulang. Namun ketika mereka pulang, kita kasih mereka bagian yang disebut bahan sajian atau biabuis versi bahasa kami. Selanjutnya acara satu kampung juga, yaitu acara Barape Sawah, di mana Barape Sawah ini merupakan suatu acara kita tutup tahun yang kemarin dan kita buka tahun yang pertama. Disebut Barape Sawah, di mana Barape Sawah ini suatu saat menjadikan ajang atau event-event budaya. Nah, di dalam event budaya ini kita bisa undang ramai orang selayaknya pada bulan-bulan Mei. Jadi kita juga bisa undang mereka untuk bersama-sama beramai-ramai mempertunjukkan segala tradisional mereka. Ada tarian, seni pahat, seni ukir, kemudian seni bela diri, yaitu silat tradisional, kemudian cerita rakyat, cerita dongeng. Di situ yang akan kita usahakan, termasuk anyam-anyaman. Nah, di sini otomatis merupakan ajang, kemudian menjadi pusat perhatian yang kami inginkan menjadi suatu wisata budaya ke depan. Kemudian di samping itu kami punya rencana, semoga Nyubata atau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan memberkati rencana kita, bahwa kami akan juga meminta pemerintah untuk memfasilitasi desa kami untuk membangun yang disebut Danau Prase. Danau Prase itu merupakan wisata pegunungan. Selain memang dikabulkan oleh negara atau pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Danau Prase pun suatu ada acaranya juga untuk menjadi wisata. Kedepan kami akan membentuk suatu juga yang disebut Pok Darwis, kelompok sadar wisata, sehingga kami ingin menciptakan bahwa kampung kami ini kampung budaya, kemudian juga wisata budaya. Kemudian untuk demikian kami membutuhkan pemerintah, terutama pemerintah desa, kepala desa yang kami butuhkan pada saat ini untuk bisa menerima nanti usulan kami. Yang pertama, kami akan mengusulkan nama-nama lembaga adat yang secara turun-temurun, terkecuali dia sudah meninggal, dapat digantikan. Kemudian ada pun nama-nama lembaga adat yang kami maksudkan di sini adalah saya Timotius Taim, sarjana hukum, merupakan ketua perkumpulan masyarakat adat suku Dayak Bekati Rumpu Sejaring. Sekretarisnya adalah saudara Edianto SST. Kemudian bendaharanya adalah saudara Yakob. Kemudian ama manuk kami adalah Bapak Ajun. Nah, di rumah Bapak Ajun lah kami selalu beracara akhir-akhir ini dari dulunya. Terkecuali kami punya Ramin Bantang, nanti kami akan menjadikan pusat budaya di Ramin Bantang. Kemudian yang keduanya Ama Bidi adalah Pak Akeng, merupakan Ama Bidi kami, di mana Ama Bidi ini adalah merupakan manusia atau perangkat lembaga adat yang untuk memberi sedikit hukuman setimpal dengan perbuatan apabila ada pelanggaran hukum adat. Tentu kami bersama di lembaga adat itu akan melakukan eksekusi apabila ada pelanggaran, ada pelaporan daripada korban. Yang ketiga adalah Bapak Ahim selaku Kepala Raku, Bapak Napis selaku Gapit Raku, saya Timotius Taim juga merangkap sebagai anggota Raku yang berfungsi untuk mengemas biabuis yang disiapkan oleh pramu dari dapur. Kemudian yang selanjutnya Bapak Alek
itu sebagai pengarah atau pengarah acara, juga anggota Raku. Kemudian Bapak Alok juga anggota Raku, beliau khusus untuk mengurus segala panti sanga, panti siru. Kemudian Bapak Alim, beliau adalah anggota Raku yang khususnya mengurus segala kelangka yang berlebih, yang untuk mengeruk bambu itu di belah 5 atau sebelah 7. Kemudian Bapak Sila merupakan anggota Raku. Beliau adalah sebagai kepala tunja daging korban untuk dibagikan di setiap pintu yang bersatu dalam berbiris. Kemudian di samping itu ada panitia-panitia kecil yang membantu kami akan mengurus segala celakaan acara. Selanjutnya kami minta kepala desa untuk mendampingi kami terkait masalah untuk rencana ke depan untuk bagaimana kita ke arah pembangunan Ramin Pratak. Bye.